Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, sore ini khusus saya membuat sebuah konten di tempat yang terbuka. Dan saya ingin menyampaikan satu tema yang tidak biasa. Saya sore ini berada di Benteng Pendem, di areal wisata Benteng Pendem yang begitu terkenal di Cilacap. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu kebencian membakarmu. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat itu tidak tergantung kepada berapa tinggi kedudukan kita, berapa banyak harta kita, berapa kuat posisi kita, berapa besar pengaruh yang sudah kita bangun, dan berapa banyak anak-anak yang kita miliki. Teman-teman, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat ini sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Seperti apa warna hati kita, itulah yang akan menentukan keselamatan kita. Hati yang bersih, teman-teman, akan memberikan input kepada pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi bersih. Pikiran yang bersih akan menyebabkan lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyinggung orang lain. Hati yang bersih, hati yang baik akan membuat jari-jari kita menulis hal-hal yang baik. Hati kita yang baik, pikiran kita yang baik akan menyebabkan tindak tanduk kita, akhlak kita, perbuatan kita juga menjadi baik. Itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Akan datang satu masa di mana anak-anak, harta yang banyak tidak ada gunanya untuk kita, teman-teman. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana anak-anak dan harta tidak ada gunanya untuk kita, kecuali orang-orang yang sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah, yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat. Apakah hati yang selamat itu, teman-teman? Ada 3 penyakit hati yang utama yang menyebabkan hati itu menjadi tidak selamat. Yang pertama adalah al-kibr. Al-kibr itu artinya sombong, teman-teman. Seseorang yang merasa sombong, dia merasa dirinya adalah orang yang perfect, orang yang pintar, orang yang berkuasa, orang yang memiliki pengaruh. Dan sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah. Sifat sombong ini disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Teman-teman, kesombongan itu ketika tidak tampak. Sombong itu tidak tampak. Al-kibr itu ada di dalam hati, di dalam lubuk, di dalam sana. Ketika muncul menjadi perbuatan, muncul menjadi perkataan, muncul menjadi tulisan, maka sebutannya bukan lagi al-kibr, akan tetapi at-takabbur. Dan orang yang takabur disebut sebagai al-mutakabbir. Dan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang mutakabbir, karena dengan adanya sifat takabur menyebabkan orang menjadi mutakabbir. Dia merasa paling agung, merasa paling besar, merasa paling berpengaruh, merasa paling pintar, merasa paling kaya, dan paling-paling yang lainnya.
Akibatnya apa? Akibatnya dia merendahkan orang lain. Akibatnya dia menganggap semua yang lain di luar dirinya adalah kecil. Itulah yang kemudian menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan bagaimana akibatnya untuk orang lain. Karena apa yang dia lakukan, dia pikir adalah satu hal yang benar. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton channel saya, penyakit hati yang kedua, saya hanya menyebutkan penyakit-penyakit pokok saja. Yang pertama al-kibr yang menyebabkan takabur, kemudian yang kedua adalah riya. Riya adalah satu perasaan di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan mesti mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu tidak untuk Allah, tapi kita melakukan sesuatu untuk dipuji oleh orang lain. Itulah ar-riya, yaitu ingin diketahui oleh orang lain. Teman-teman, riya ini juga mengakibatkan ekses negatif di kalangan sosial, di kalangan orang lain, kepada orang lain, secara muasyarah ma'an nas, bersama orang-orang, dia akan menyebabkan kita ingin merasa menonjol, sehingga perasaan ingin menonjol itu menyebabkan kita mengabaikan, merendahkan, bahkan menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Padahal di dalam kehidupan sosial kita semuanya setara, kita semuanya sama. Yang kemudian menyebabkan kita lebih baik daripada orang lain di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan riya ini sangat berbahaya, teman-teman. Riya ini akan menghapus semua pahala. Riya, kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati idza juziya an-nas bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang aku khawatirkan di antara segala yang aku khawatirkan terjadi atas kalian adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu adalah riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ketika di hari di mana manusia diberikan pahala atas apa yang telah mereka lakukan selama di dunia, Allah kemudian berkata kepada orang-orang yang riya, pergilah kepada mereka yang ketika di dunia engkau ingin perlihatkan amal-amalmu, dan lihatlah apakah mereka menyediakan pahala untuk kalian. Teman-teman, riya sama sekali tidak ada gunanya untuk kita. Bisa jadi manusia kemudian menganggap kita baik, manusia menganggap kita orang yang baik, manusia, teman-teman kita menganggap kita orang yang layak diperhitungkan, orang yang layak dihormati, orang yang layak dipuji-puji. Tapi ketahuilah bahwa perasaan seperti itu adalah perasaan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena itu hanya fata morgana. Seakan-akan kita menjadi orang yang penting, seakan-akan kita menjadi orang-orang yang bernilai, padahal sama sekali tidak ada nilainya, teman-teman. Dan yang ketiga, penyakit pokok yang ada di dalam hati adalah hasad. Hasad kalau di dalam bahasa Indonesia kemudian muncul
kata padanannya yaitu hasud, hasud, kemudian menghasut. Hasad adalah satu perasaan di mana kita tidak bisa menerima kalau teman kita, saudara kita, orang lain mendapatkan kebaikan mereka, mendapatkan kesenangan mereka, kebahagiaan mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka. Orang yang mempunyai sifat hasud di dalam hati akan sedih ketika melihat temannya berhasil, akan merasa sedih ketika melihat temannya sukses, dia akan berusaha bagaimana supaya dirinya lebih baik dari temannya. Dia akan berusaha menjatuhkan temannya. Dia akan berusaha supaya bagaimana temannya ini tidak mendapatkan kebaikan, tapi mendapatkan keburukan, mendapatkan hal-hal yang buruk, yang jelek, yang mengakibatkan dia sedih. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang hasud. Untuk itulah Rasulullah kemudian berpesan, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati, sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, meleburkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba awil ushb, sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering, atau dalam di hadis yang lain dinyatakan awil ushb, atau seperti api melahap rumput-rumput yang kering. Betapa cepatnya sifat hasad yang menyebabkan seseorang ketika hasad, menyebabkan dia ingin melihat orang lain menjadi susah, melihat orang lain menjadi tidak sukses, melihat orang lain stuck pada apa yang ada sekarang, melihat orang lain tidak nampak pada dirinya. Dan itu banyak sekali kita lihat, teman-teman. Kita berharap diri kita tidak memiliki sifat hasad, karena sifat hasad ini berbahaya untuk kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini yang ditata sebaik-baiknya ternyata akan habis, terbakar semuanya hanya karena masalah hasad. Apa? Seseorang ketika melakukan sesuatu ingin sukses, dipandang oleh orang lain, dia khawatir bahwa teman orang itu akan sukses, sehingga orang lain melakukan berbagai upaya untuk menjegal, berbagai upaya untuk mengusahakan agar orang itu tidak sukses. Bayangkan, yang dia ucapkan, yang dia katakan, yang dia doktrinkan adalah hal-hal yang buruk tentang orang yang ingin sukses tersebut. Dan ini banyak, teman-teman. Ini banyak diantara kita melihat di YouTube, melihat di mana saja, di media sosial, di mana saja ada banyak orang yang hasad. Jangan sampai saya, panjenengan, teman-teman saya, VTuber semuanya termasuk orang-orang yang seperti itu. Ada sebagian orang yang karena hasad kemudian membentuk satu kelompok, mengumpulkan teman-temannya untuk bareng menjadi orang yang sakit hatinya, sakit pikirannya. Sehingga apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, yang kalau dilakukan menyebabkan orang yang harusnya sukses ini akan tertahan, mungkin terjegal sehingga tidak sukses, sehingga menjadi orang yang tidak beruntung. Tentu kita semuanya ingat bahwa kita para VTubers sedang dalam keadaan di mana ingin VTube ini legal, VTube ini diakui legalitasnya, VTube ini menjadi satu lahan bisnis yang bisa memperbaiki ekonomi masyarakat Indonesia secara umum. Tapi ada saja orang-orang yang tidak ingin itu terjadi. Kita tidak tahu apa motivasinya, kita tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkannya. Ada orang yang melakukan itu dengan satu alibi bahwa dia sedang berdakwah. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar.
tapi dia mengejek, dia merendahkan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Alibinya untuk berdakwah, teman-teman. Padahal dakwah itu ada aturannya. Allah sendiri telah mengatur bagaimana kita harus berdakwah. Surat An-Nahl ayat 125 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan dua hal. Satu, dengan ilmu, yaitu hikmah, ilmu yang menyebabkan seseorang menjadi bijaksana, ilmu yang menyebabkan orang menjadi tidak sembarangan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara memberikan saran yang baik, mau'izah yang baik. Apabila harus dilakukan diskusi, apabila harus dilakukan mujadalah artinya debat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah orang itu dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang ahsan, itu lebih baik dari apa yang dikatakan. Ketika saya mengatakan A, seseorang mendebat saya dengan B, seharusnya ketika mendebat dengan cara yang baik. Tidak dengan kata-kata tidak senonoh, tidak dengan kata-kata yang kotor, tidak dengan kata-kata yang berarti merendahkan. Seperti itu, teman-teman. Ada koridor yang harus dilalui oleh seorang yang ingin berdakwah apabila sedang melakukan upaya dakwah. Ada juga yang kemudian mempunyai alibi sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran," barang siapa yang di antara kalian yang melihat ada kemungkaran di antara kalian, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah kemungkaran yang ada itu biyadihi, dengan tangannya. Apa? Dengan kekuasaan, dengan kemampuan yang ada. Fa illam yastati, apabila tidak mampu melakukan itu karena tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, tidak punya pengaruh, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan, tentu dengan lisan yang lembut, tentu dengan bahasa yang baik, tentu dengan kesopanan, dengan penuh perhatian, bukan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang merendahkan. Karena kata-kata yang merendahkan itu muncul dari hati yang ada sifat kibr di dalamnya. Al-kibru batorol haqqo wa ghomaton nas. Al-kibr, rasa sombong, itu menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Wa ghomaton nas, dan merendahkan orang lain. Maka ketika seseorang melakukan upaya untuk mengingatkan orang lain atau amar ma'ruf nahi mungkar katanya, tapi dengan bahasa-bahasa yang ghomaton nas, yang merendahkan orang lain, maka dia tidak menggunakan ilmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada di dalam koridor dakwah yang tadi saya sampaikan. Teman-teman VTuber semuanya, dimanapun Anda berada, terusan hadis ini adalah wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Apabila tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan, tidak memiliki ilmu untuk menyampaikannya dengan lisan, fabiqalbihi, maka cukup dengan hatinya.
Bagaimana seseorang amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya? Seseorang menyadari bahwa di dalam lingkungannya terjadi kemungkaran dan dia tidak punya kemampuan untuk merubah dengan tangan, tidak punya ilmu untuk menyampaikan dengan lisan, tidak mempunyai cukup kemampuan, cukup keberanian dan lain sebagainya menyampaikannya dengan lisan, maka cukup menyadarinya dan doakan kepada Allah semoga kemungkaran tidak terjadi. Dan ini adalah derajat iman yang paling lemah. Tapi meskipun paling lemah, teman-teman, itu masih jauh lebih baik daripada tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan melalui lisan, tapi menulis dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, mengajak hak orang dengan dalih seakan-akan bagus, seakan-akan ini adalah satu amar ma'ruf, tapi adalah cerminan dari rasa dengki, rasa iri, rasa kesombongan yang kemudian dimunculkan melalui perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain mendapatkan kesulitan, menyebabkan orang lain terganjal, menyebabkan orang lain bisa mendapatkan ketidakbaikan alih-alih upaya untuk membantu orang lain, untuk saling gotong royong, untuk saling ta'awun, saling menolong orang lain, malah justru kemudian membuat upaya-upaya agar orang lain susah seperti yang diinginkannya. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan sore ini saya berpesan kepada teman-teman VTuber, apabila ada yang demikian itu, maka cukup mintalah kepada Allah supaya menyadarkan mereka bahwa kadang-kadang orang melakukan sesuatu karena ketidaktahuan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila sirathil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.